Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman buah tabu lampot. Nah, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit teknik bagaimana cara membuahkan tanaman buah tabu lampot dalam kondisi di musim hujan. Nah, bagaimanakah cara atau teknik membuahkan tanaman mangga dalam kondisi di musim hujan? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat pencinta tanaman buah tabu lampot, nah inilah aneka jenis tanaman buah tabu lampot mangga saya, yang mana proses penanaman yang saya lakukan dengan sistem menggunakan planter bag. Nah, kita ketahui memang tingkat curah hujan di mana-mana, terutama di tempat kami yang hampir setiap harinya itu hujan, merupakan memang salah satu kendala tanaman buah mangga kita mengalami proses terhambatnya pembuahan, karena tingkat kelebihan nitrogen itu akan tetap membuat mangga akan terus mengeluarkan tunas-tunas muda baru seperti ini. Nah, salah satu teknik bagaimana cara membuahkan mangga di musim hujan, teman-teman perlu mengetahui apa sih syarat-syaratnya supaya pohon mangga sudah bisa kita lakukan pemaksaan atau perangsangan untuk terjadinya proses pembungaan seperti yang nantinya saya akan lakukan pada tanaman mangga tabu lampot saya, yang mana jenis tanaman tabu lampot mangga saya ini dapat berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Nah, adapun syarat-syarat tanaman mangga yang sudah siap kita buahkan, yang pertama sahabat tani perlu perhatikan di sini bahwa kondisi daun yang kita amati, walaupun dalam kondisi musim hujan tanpa mengeluarkan tunas-tunas muda baru seperti tanaman mangga yang ada di depan saya ini menandakan ciri-ciri bahwa tanaman mangga kita sudah siap dibuahkan. Nah, nantinya dengan adanya dengan adanya proses dormansi yang berlangsung lebih kurang 1-2 mingguan dalam kondisi tunas tidak muncul, ini sudah bisa kita rangsang dengan pemberian nutrisi ya, yang terutama mengandung unsur kalium yang sangat tinggi. Nah, salah satu contoh mangga yang ada di samping tanaman tabu lampot mangga yang sisi sebelah sininya ini, kita lihat masih terus mengeluarkan tunas-tunas muda baru, dan apapun cara yang kita lakukan untuk membuahkan mangga dalam posisi seperti ini, itu tidak akan mengeluarkan hasil bakal bunga, karena kelebihan nitrogen itu akan terus merangsang proses pertumbuhan tunas muda baru, sehingga tingkat keseimbangan CN rasio dalam tanaman itu tidak seimbang. Nah, dengan posisi seperti ini, keseimbangan rasio CN rasio dalam tanaman mangga kita sudah bisa kita buahkan, karena titik tumbuhnya itu sudah berhenti, dan nantinya kandungan karbonnya itu kita akan tingkatkan sehingga nanti akan mengeluarkan proses pembuahan. Nah, adapun solusi yang kedua yang saya lakukan untuk merangsang supaya tanaman pohon mangga ini tidak bertunas baru dalam kondisi di musim hujan, pada bagian tabu lampotnya ini saya melakukan proses penutupan menggunakan plastik, supaya nantinya curah hujan yang turun nanti itu tidak akan terus mengguyur tanaman pot kita, yang mengakibatkan tingkat kelebihan air yang berlebihan. Dan teknik ini juga merupakan teknik stressing air ya, stressing air untuk merangsang nanti keluarnya bunga pada tanaman mangga kita. Nah, teknik yang kedua sahabat tani, untuk merangsang proses pembungaan, Anda juga bisa melakukan dengan sistem pencekikan pada batang atau sistem pelukaan pada batang seperti ini yang kita lakukan. Nah, dengan proses ini akan menekan tanaman untuk berhenti pertumbuhannya dalam fase vegetatif. Perawatan yang kedua sahabat tani perlu perhatikan dalam proses perawatan mangga agar cepat berbuah, usahakan tunas-tunas air pada cabang utama itu sering dipangkas. Jadi kita harus membentuk percabangan yang proporsional seperti ini, sehingga sinar matahari betul-betul nanti masuk ke bagian batang ini menyinari percabangan kita. Ini akan merangsang keluar bakal bunga yang terjadi pada tanaman mangga ini. Nah, langkah selanjutnya ya sahabat tani, dalam masa dormansi ini perawatan mutlak yang kita lakukan adalah pemberian unsur kalium yang sangat tinggi. Anda juga bisa menggunakan bahan pupuk organik ataupun bahan kimia sintetis. Tapi dalam proses perawatan mangga ini kami hanya menggunakan 2 bahan pupuk ya organik yang kami gunakan, yaitu untuk proses penyuburan kami menggunakan pupuk POC
asam amino, dan untuk merangsang keluarnya bakal-bakal buah atau bunga, nanti kita akan rangsang dengan pupuk ZK Plus dengan kandungan kalium dan fosfat yang sangat tinggi, sehingga nantinya pada setiap pucuk-pucuk nantinya ini akan tumbuh, akan mengeluarkan bakal bunga. Nah, inilah salah satu teknik ciri-ciri bagaimana cara membuahkan mangga dalam musim hujan ataupun di luar musim, yaitu dengan ciri-ciri tanaman sudah mengalami masa dorman selama 2-3 mingguan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses perawatan pemberian nutrisi untuk mencukupi unsur kalium, sehingga nantinya bakal bunga akan segera cepat keluar. Oke, sekarang saya akan melakukan proses pengocoran lagi. Sebelumnya di sini saya hanya melakukan perawatan pemupukan secara organik dengan menggunakan pupuk asam amino selama dengan durasi 2 minggu sekali saya kocorkan di sekitaran batang. Nah, sekarang proses pemupukan ketiga, kita akan merangsang keluar tunas-tunas bakal bunga nantinya pada setiap percabangan pohon mangga ini. Nah, bahan pupuk apa yang kita gunakan, ikuti terus video kami. Baik sahabat pencinta tanaman buah semua, nah inilah bahan pupuk atau paket pupuk yang kita lakukan untuk proses perawatan tanaman mangga dengan sistem penanaman tabul lampot. Jadi di sini hanya kami menggunakan bahan-bahan pupuk organik. Yang pertama yang saya sudah katakan tadi adalah sejenis bahan pupuk organik cair asam amino plus, yang mana mengandung unsur kandungan C organik 23,12% dan juga unsur NP dan K, dan kandungan pH-nya yang begitu netral yaitu 8,1. Jadi walaupun dalam kondisi musim hujan, tanaman kita dapat tumbuh baik dan sehat. Nah, yang kedua ini adalah bahan untuk merangsang pembungaan, yaitu jenis pupuk ZK Plus, yang mana jenis pupuk ini adalah jenis pupuk yang mengandung unsur kalium, ya, karbon yang saya katakan tadi, kandungan karbon yang ada dalam tanaman itu kita rangsang, kemudian ada magnesium dan fosfat dengan kandungan pH yang 7,5 sampai 8,5 seperti ini. Oke. Nah, untuk dosis tabul lampot teman-teman bisa menyiramnya 2-5 liter ya. Nah, di sini saya menggunakan hanya sekitar 2 liter, nanti kita kocorkan. Jadi nanti kita akan aplikasikan 1 minggu sekali. Nah, untuk dosis sahabat tani bisa menggunakan dosis 1 liter itu 10 ml atau sampai 2 liter itu adalah 20 ml. Nah, saya pakai seperempat gelas seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Oke ya sahabat tani, kita siramkan, kita buka dulu bahan plastiknya, kemudian kita siramkan di sekitaran batang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita siramkan keseluruhan, kita siramkan di batang. Oke, nah langkah selanjutnya sahabat tani, karena di sini tempat saya masih sering turun hujan, tanahnya ini kita tutup lagi kembali supaya curah hujan itu tidak terlalu mengguyur bahan pot kita ini, sehingga nantinya akan mengakibatkan lagi tingkat kelebihan nitrogen akibat air hujan, yang nanti bakal bunga tidak akan muncul lagi ya, yang muncul nanti akan tunas-tunas baru kembali, sehingga proses pembungaan itu bisa gagal. Oke, nah mungkin ini salah satu teknik bagaimana cara membuahkan mangga di musim hujan, dan kita nanti simak bagaimanakah proses hasil aplikasi setelah tanaman kita ini kita lakukan perawatan lanjutan. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil aplikasi perawatan tanaman mangga kita dalam kondisi di musim hujan. Kita lihat dalam video sebelumnya sudah saya lakukan proses perawatan berupa pemberian nutrisi, kemudian juga pada bagian tabul lampotnya itu saya melakukan proses terasing air ya, untuk menekan terjadinya tingkat curah hujan yang berlebihan pada tanaman di pot kita. Nah, inilah hasilnya setelah masa dormansi yang terjadi 2-3 mingguan. Kita lihat semua ya sahabat tani, hampir di setiap tunas-tunas bakalan percabangan mangga ini sudah menghasilkan tunas-tunas calon bunga ya, seperti ini bisa teman-teman lihat semua, hampir semua percabangan ini mengeluarkan calon-calon bakal bunga. Nah, ini juga di sini ya, dan ini akan rata-rata nanti pada saat semua menumbuhkan tunas-tunas muda baru, ini akan membawa bakal-bakal bunga contoh seperti ini, dan kita akan pantau terus bagaimanakah
perkembangan selanjutnya dan perawatan-perawatan apa saja yang akan kita lakukan. Nah, oke. Nah, bagaimanakah kondisinya dalam beberapa hari kemudian lagi? Ikuti terus video kami.